Salam hangat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuyun Nur Fadila, mahasiswi program Studi Bahasa Indonesia dari Indonesia Wasil Kediri. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan materi tentang surat dinas dan surat pribadi. Sebelum memulai, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan surat dinas dan surat pribadi? Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga, bisa pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Selanjutnya, struktur surat dinas. Yang pertama ada kepala surat atau kop surat. Kop surat adalah wajah dari sebuah surat dinas. Letaknya paling atas dan memuat logo, nama instansi, alamat, nomor telepon, hingga situs resmi lembaga. Kop surat menjadi bukti bahwa surat tersebut benar-benar dikeluarkan oleh instansi resmi. Tanpa kop surat, surat dinas tidak memiliki identitas kelembagaan. Yang kedua, nomor dan tanggal. Setiap surat dinas wajib diberi nomor sebagai kode pengarsipan, sehingga mudah ditemukan kembali. Sedangkan tanggal menunjukkan kapan surat itu resmi diterbitkan. Yang ketiga adalah lampiran. Lampiran menyebutkan berapa dokumen pendukung yang disertakan bersama surat. Jumlah ditulis dalam angka sekaligus huruf. Ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan atau manipulasi data. Dan yang keempat ada perihal. Perihal adalah ringkasan isi surat dalam satu frasa singkat. Fungsinya agar pembaca langsung tahu tujuan surat sebelum membacanya. Contohnya, undangan rapat atau koordinasi atau permohonan izin kegiatan. Dan yang kelima ada alamat surat. Alamat surat adalah alamat penerima ditulis lengkap dan jelas agar surat sampai ke pihak yang tepat. Selalu gunakan sapaan yang terhormat sebelum nama penerima. Dan yang keenam ada salam pembuka. Salam pembuka mencerminkan kesopanan dalam komunikasi formal. Akhiri tanda koma, bukan titik. Contoh yang umum digunakan adalah dengan hormat. Dan yang ketujuh ada paragraf pembuka. Ini berfungsi sebagai pengantar yang menghubungkan salam dengan isi surat. Tidak boleh langsung masuk ke inti, melainkan harus ada kalimat pengantar terlebih dahulu. Dan yang ke-8 ada inti surat atau isi. Inilah yang bagian terpenting. Semua informasi, permintaan, atau instruksi ditulis di sini secara jelas dan sistematis. Gunakan kalimat efektif, satu paragraf satu ide, dan hindari kata-kata mubazir atau pemborosan kata. Dan yang ke-9 adalah salam penutup. Salam penutup menutup surat dengan sopan sebelum tanda tangan. Gunakan hormat kami untuk surat atas nama lembaga dan hormat saya untuk surat perorangan. Dan terakhir adalah nama dan tanda tangan. Bagian ini menentukan keabsahan surat, memuat tanda tangan pejabat, nama terang lengkap dengan gelar NIP, jabatan, serta stempel resmi instansi yang diletakkan menyentuh tanda tangan. Selanjutnya, kita ke pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi dan bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan. Selanjutnya, struktur dari surat pribadi. Yang pertama ada alamat dan tanggal surat atau tempat dan waktu. Ini menunjukkan lokasi dan kapan surat itu dibuat. Ditulis di pojok kanan atau kiri atas. Contohnya Blitar 29 Maret 2026. Yang kedua ada tujuan surat, yaitu alamat penerima. Ini menyebutkan siapa penerima surat dan lokasinya. Contohnya untuk sahabatku Andi di Jakarta. Yang ketiga adalah salam pembuka, yaitu sapaan hangat untuk memulai surat. Contohnya hai, halo, selamat rindu, dan lain-lain. Yang keempat ada kalimat pembuka, yaitu paragraf pertama yang biasanya berupa sapaan, menanyakan kabar atau basa-basi sebelum masuk ke inti surat. Contohnya, apa kabar, terus semoga kamu sehat selalu. Dan yang kelima ada isi surat, yaitu bagian utama yang berisi maksud atau pesan pribadi yang ingin disampaikan. Yang keenam ada penutup surat, yaitu kalimat akhir untuk mengakhiri surat, sering berisi harapan atau ucapan terima kasih. Contohnya, sekian dulu, sampai jumpa. Dan yang terakhir adalah nama atau tanda tangan, yaitu sapaan akhir. Contohnya sahabatmu, salam manis, dengan diikuti tanda tangan dan nama terang pengirim di kanan bawah.
Demikian materi tentang surat dinas dan surat pribadi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kalian mengenai pengertian dan struktur dari surat dinas maupun surat pribadi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.